Selamat datang di Isekai Desu. Kali ini kita akan menceritakan alur anime yang sangat cocok buat para Jones atau bapak-bapak yang suka tenggelam dalam fantasi bergairah dan penuh romansa. Jadi pastikan jangan skip videonya dan tonton sampai habis agar tidak ada cerita menarik yang terlewatkan. Siapkan diri kalian untuk kisah yang memikat jiwa dan memutarbalikan takdir. Kali ini kita akan menceritakan alur anime Kinsou no Vermel part kedua, di mana kisah seorang bocah bernama Alto memiliki hubungan romansa dengan seekor iblis tante-tante binal yang baik hati. Tidak usah berlama-lama, let's dive in. Langsung saja kita berada di tengah-tengah pertempuran antara Alto bersama Vermel versus Chris, si kapten klub penunggang naga. Chris mengeluarkan sihir serangan api yang kuat, namun Alto pun sama, dia mengimbanginya dengan sihir kristal. Setelah kedua sihir mereka bertemu, akhirnya pecah dan Alto menghilang dari pandangan Chris. Tak disangka Alto sudah berada di belakang Chris menggunakan kristal sihirnya. Di dalam rumah sakit terlihat Rex yang masih terbaring sembari mengupas apel. Kita ketahui bersama bahwa Rex adalah alasan pertarungan antara Alto dengan Chris. Karena Chris telah menganiaya Rex dan Alto tidak terima. Di sini Rex berbincang bersama adiknya. Intinya dia tidak mau menonton pertandingan Alto vs Chris karena Rex yakin Alto tidak mungkin menang melawan kakak kelas, apalagi Chris adalah kapten penunggang naga yang sangat hebat. Kita kembali ke arena pertarungan. Tiba-tiba Alto menyergap Chris menggunakan kristalnya dan diarahkan di leher Chris. Adegan ini disaksikan oleh semua orang di akademi karena pertarungan ini disiarkan secara langsung. Semua orang pun bersorak atas kemenangan Alto. Di sekolah Alto mendadak populer karena telah menang melawan penunggang naga dan juga bisa menang melawan anggota OSIS, yaitu Chris pada pertarungan duel. Apalagi Chris termasuk salah satu siswa yang memiliki peringkat Gold Square. Otomatis para cewek SMA mengerumuni Alto. Hal semacam ini jelas saja seperti biasa membuat Lilia, si fans permanen Alto, auto mendidih. Lalu datanglah Pak Guru tampan bernama Obsidian Sensei. Dia minta berbicara dengan Alto. Dia pun mengatakan bahwa bisa mengalahkan Chris adalah prestasi yang membanggakan. Namun Pak Guru juga menghimbau bahwa Alto tidak boleh tiba-tiba mengajak duel orang lain, karena itu bukanlah sesuatu yang baik. Setelah memperingati Alto tentang hal tersebut, Obsidian Sensei pun pergi. Obsidian Sensei termasuk guru yang keren, bahkan Alto termasuk salah satu orang yang mengaguminya. Saat dia bicara betapa kerennya Obsidian Sensei, Alto malah menanyakan apakah dia adalah tipe cowok favoritmu pada Lilia. Otomatis Lilia memberikan ekspresi menyeramkan. Ini beneran tsundere sejati ya Lilia ini, sedangkan si Alto tidak, pokoknya kebangetan. Di sisi lain, di depan pabrik, Chris sedang menyapu halaman sebagai hukuman atas kekalahan duelnya. Lalu datanglah seorang cowok, yaitu Rex. Karena kebaikan hati Rex, dia membantu menyapu untuk menggantikan Chris. Di sini memperlihatkan bahwa sebenarnya Chris adalah orang yang baik dan juga mereka berdua memiliki hubungan yang sangat dekat. Di malam hari di rumah Alto, saat Alto sedang tertidur, tiba-tiba Vermel menciumi bibir Alto. Hal ini membuat Alto terbangun. Bukannya seneng, sembari tersipu malu, Alto malah memarahi Vermel bahwa saat sedang tidur jangan seenaknya cium-cium. Tapi dengan entengnya Vermel menjawab, "Tapi habisnya aku kan kepengen." Hal itu disampaikan Vermel dengan tanpa menggunakan bungkus kain apapun pada tubuhnya. Disuruh menggunakan pakaian, Vermel malah menolak. Dia beralasan bahwa dia sudah membantu Alto mengalahkan anggota OSIS, maka Alto seharusnya memberikan semua yang Vermel mau. Saat Vermel tetap nyosor aja, Alto beralasan bahwa seharusnya ciuman tidak boleh dilakukan bersama orang yang tidak disukai. Tapi bukannya mundur, Vermel malah membalas tenang saja sembari merayu Alto dan mengatakan bahwa dia sangat mencintai Alto. Oleh karena itu berikan aku ciuman yang banyak, sembari menerkam Alto di ranjangnya. Yuh, dihimpit lembah empuk tanpa bungkus gini panas dingin gak tuh guys? Oh ya, sebelum kita lanjut bantu kami dengan cara subscribe, karena 99% di antara kalian yang nonton belum subscribe ke channel kami. Hal itu membuat kami bersedih. Pagi hari di koridor sekolah, seperti biasa setelah malam hari menerima pelayanan ngecas. Paginya Alto merasa lemas, sebaliknya Vermel berseri-seri dan sangat ceria. Lilia jelas saja selalu penasaran atas apa yang telah terjadi. Saat mengingat ucapan Vermel, "Aku sangat mencintaimu," Alto masih saja merinding, tersipu dan memerah, yang membuatnya memiliki kesimpulan pertanyaan, apa iblis bisa suka sama manusia ya?
Karena hal yang menjadi beban pikirannya, Alto menanyakan pada Obsidian Sensei apakah iblis bisa suka pada manusia. Sensei pun menjawab mengenai beberapa literatur dan legenda kisah cinta iblis, mulai dari sejarah wanita yang melahirkan anak iblis hingga literatur inkubus dan sukubus. Tapi hal itu sulit dikatakan cinta atau bukan. Alto justru tampak penasaran dengan apakah sukubus itu juga tertarik pada manusia. Sensei menjawab dengan mudah, ya, karena sukubus hanya ingin mana. Jawaban itu membuat Alto shock, karena dia sudah sangat antusias dengan ungkapan cinta dari Vermel, malah mendengar bahwa mereka hanya ingin mana. Di meja makan saat makan malam, Alto terasa enggan untuk menyantap makanannya. Hal itu membuat Vermel menanyakan tentang apa ada hal yang terjadi, tapi Alto masih ngeles dan tidak menjawabnya. Lalu di saat Vermel hendak nyerobot makanan Alto, akhirnya Alto pun bersiap untuk membicarakan hal penting yang ada di dalam pikirannya. Alto dengan tegas menanyakan apakah Vermel hidup tinggal bersama Alto hanya karena ingin mana Alto saja. Layaknya wanita dewasa, Vermel memeluk Alto dan menjawab pertanyaannya. Ternyata hal semacam itu yang membuat kamu aneh. Tapi mau gimana lagi, aku memang membutuhkan mana untuk bertahan hidup karena kekuatanku lama tersegel dalam buku. Lalu Vermel pun menjawab dengan jelas pertanyaan Alto dengan tindakan yaitu ciuman mesra tanpa menyerap mana Alto. Akhirnya Alto paham bahwa Vermel tulus pada Alto, sedangkan Alto sendiri malah belum bisa menjawab perasaan Vermel. Pagi hari di koridor sekolah tidak seperti biasanya. Kali ini tidak hanya Vermel tapi Alto juga ceria dan berseri-seri. Tiba-tiba Alto melihat Obsidian Sensei dan meminta maaf atas pertanyaan anehnya kemarin. Meskipun bukan masalah, tapi Sensei agak curiga dan bingung kenapa Alto menanyakan hal tersebut. Intinya dia mengatakan bahwa entah itu iblis ataupun manusia, cinta itu adalah perkara yang sulit. Setelah itu dengan mode tanfannya, Pak Obsidian menambahkan, tapi sebaiknya kamu berhati-hati karena semua wanita adalah iblis kecil yang berapi. Di sebuah perpustakaan, seorang siswa cewek menemui Obsidian Sensei. Obsidian Sensei memanggilnya ke sana karena hendak melakukan sesuatu. Sedangkan siswi ini dengan terus terang mengatakan bahwa dia mencintai Pak Obsidian. Dengan memeluk siswi kawaii ini, Obsidian Sensei menjawab bahwa dia mengetahuinya dan Pak Guru juga mencintaimu. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Obsidian Sensei ini ya guys? Sebelum kita tahu jawabannya, pastikan kalian sudah subscribe channel Isekai Desu agar terjadi hal-hal yang kita inginkan pada siswi ini. Oh my god! Wow! Malam hari di sebuah asrama terlihat uap dingin keluar dari pintu kamar seorang siswi. Di dalamnya terlihat siswi kawaii yang sempat terlihat cinta-cintaan bersama Obsidian Sensei. Saat ini dia sedang kedinginan dan membeku. Di area loker sekolah pagi harinya gosip beredar sangat kencang bahwa seorang siswi tahun keempat ditemukan membeku di kamarnya. Dia belum meninggal tapi dalam kondisi koma. Di ruang OSIS terlihat wakil ketua OSIS yang bernama Ryuga Shinoji. Dia sedang membicarakan kasus tadi bersama Jessica Swart. Kasus pembekuan ini adalah kali keempat. Dan kali ini korbannya bernama Emma Abelein, yaitu penyihir perangkat Silver Square dengan kemampuan sihir es. Jessica menjelaskan kronologi dan situasi evakuasi yang sangat sulit dilakukan hingga butuh waktu 2 jam untuk mengeluarkan korban dari kamarnya. Perbincangan mereka berdua menemukan kesimpulan bahwa ada dalang di balik peristiwa semacam ini. Tidak mungkin seorang Silver Square memiliki mana yang cukup untuk membuat es setebal itu. Kejadian lain pun serupa dan semuanya adalah Silver Square. Jessica adalah seseorang yang sangat terobsesi pada ketua OSIS. Jadi dia menekankan kejadian ini membuat hati ketua OSIS sangat terluka dan mereka harus segera mengambil tindakan. Di rumah, Alto sedang mengukur dan mengumpulkan data dari tubuh Vermel. Hal ini adalah instruksi dari bu guru penyihir yang menginstruksikan agar siswa lebih akrab dengan familiarnya dan mempelajari berbagai jenis familiar beserta kegunaannya. Dari situ siswa harus menulis laporan tentang familiarnya masing-masing, sejelas dan serinci mungkin. Meski hal ini sempat membuat Alto shock, tapi dia tetap melaksanakan PR dari bu guru ini. Seperti biasa, Vermel sangat bersemangat karena tubuhnya akan diteliti dan diukur. Dia pun melepaskan pakaiannya. Di luar asrama, Lilia sedang kepo dan mengintip Alto menggunakan familiarnya. Dia ditemani oleh Cheryl. Hal ini dilakukan Lilia karena jelas dia cemburu ya mengetahui Alto akan meneliti tubuh seorang cewek cantik. Bahkan dengan ekstrim, Lilia akan menggunakan ramuan penghilang dan juga kunci cadangan kamar Alto. Ini entah bagaimana Lilia memilikinya ya.
Saat Vermel sedang asik menjahili Alto dalam pengukuran, Lilia menyelinap masuk menuju kamar Alto. Di sini sebenarnya Alto ingin memanipulasi hasil laporannya dengan melaporkan bahwa Vermel adalah familiar berwujud manusia. Jadi dia perlu mengukur Vermel dalam wujud manusia tanpa tanduk dan ekor. Hal yang sangat kebetulan di sini adalah Lilia masuk kamar Alto setelah Vermel menggunakan pakaiannya dan menghilangkan tanduk beserta ekornya. Alto tidak menyadari kehadiran Lilia di ruangannya. Meskipun mereka sempat hampir saja bersentuhan, seperti yang kita harapkan pada si tsundere ini ya guys. Bukannya panik ketakutan, Lilia malah berfantasi keenakan. Saat sedang nulis hasil penelitian, Vermel membahas bahwa Alto juga telah berkembang karena telah berhasil mengalahkan seorang Gold Square. Di dalam catatan Alto menuliskan hal kesukaan familiar adalah makanan manis. Tapi Vermel menambahkan yang disukainya adalah makanan manis dan juga Alto. Di sebuah lapangan terlihat Chris sedang dikalahkan oleh Rex bersama dinosaurusnya yang terlihat sangat mengerikan. Kira-kira apa yang sedang terjadi ya? Kali ini kita diceritakan sejarah awal mula hubungan Rex dan Chris. Awalnya Rex mendapatkan sebuah telur raksasa dan dia sangat menyukainya. Karena Rex berpikir yang memiliki telur sebesar itu hanyalah seekor naga. Jadi meskipun tidak langsung kuat, dia akan merawatnya dengan baik. Meski sering diejek oleh teman-temannya, ada satu orang yang menyemangatinya. Orang itu adalah Chris. Dia percaya bahwa suatu saat telur sebesar itu akan menjadi sesuatu yang lebih besar daripada naga yang dimiliki Chris saat ini. Telur itu akan menjadi sesuatu yang besar dan keren. Rex juga merasa sangat beruntung karena Chris yang terkenal jenius mau berbicara dengannya. Saat sedang berbelanja untuk mencari bahan makan malam, Vermel terpaku di depan toko makanan penutup. Meskipun dompet sedang tipis, akhirnya Alto tetap membelikan dessert untuk Vermel karena Vermel merajuk seperti anak kecil, meminta dibelikan makanan manis. Setelah sepakat, Vermel langsung menenggelamkan Alto di bantal empuknya, lalu mencium bibir Alto. Kemesraan mereka disaksikan oleh para pengguna jalan. Hal ini membuat Alto marah dan malu, tetapi Vermel malah mengembalikan kata-kata Alto, yaitu boleh cium orang yang disukainya kapanpun. Meski Alto sudah memperingatkan bahwa ininya di depan umum, Vermel malah ngajak lebih mesra lagi. Tapi kali ini dia sembari menyerap mana Alto. Wah, ini kok beruntung banget ya si Alto dapet cewek model ginian. Sedang asik cinta-cintaan, malah datang adik si Rex. Dengan terengah-engah, dia minta tolong agar mereka menyelamatkan kakaknya. Sekarang kita kembali ke lokasi Kapten Chris sedang dihajar oleh Rex yang bertingkah sangat aneh. Chris sengaja tidak melawan Rex dengan sungguh-sungguh karena dia merasa bahwa Rex sedang bertingkah aneh dan tidak biasa. Bahkan saat Chris mengeluarkan sihir apinya, Rex dapat menerima serangan itu dengan santai tanpa terluka sedikit pun. Rex menyerang Chris bertubi-tubi hingga Chris babak belur, seperti sedang melampiaskan kemarahannya. Melihat hal yang terjadi pada Rex, Chris menangis. Di saat yang sama, Alto, Vermel, dan adik Rex datang menghampiri Chris. Setelah itu, Rex terlihat menguat, mengeluarkan mana yang tidak asing bagi Vermel. Rex merasa sangat kuat dan bergabung dengan dinosaurusnya menjadi wujud yang sangat mengerikan. Saat Vermel hendak mengambil tindakan, tiba-tiba saja ketua OSIS datang dengan berlari dan langsung menyerang Rex dengan summon pedang mengerikannya. Dengan beberapa kali tebasan, Judgment Sword ketua OSIS dengan mudah mengalahkan monster Rex. Lalu Rex terselamatkan dari wujud mengerikannya. Ketua OSIS yang bernama Elena Kimberly ini menegaskan dia menghukum Rex. Setelah itu, Elena mendatangi Chris yang babak belur. Bukannya menghibur Chris, Elena malah mengatakan, terluka sampai segitunya hanya karena musuh selemah itu. Kekuatanmu sungguh sangat menyedihkan. Mendengar hal itu, Alto tentu menegur Elena. Setelah itu, Rex memotong pembicaraan lalu tumbang. Chris yang babak belur dengan panik berlari menuju Rex karena khawatir. Elena menanyakan pada Vermel, apakah kamu mengetahui kekuatan itu? Mendengarkan dengan wajah serius, tapi kemudian Vermel menjawab dengan santainya sembari tersenyum. Entahlah, kata Vermel. Rex kembali terbaring di rumah sakit. Di sisi lain di ruang OSIS, Elena memimpin rapat membahas tentang korban kejadian kerasukan dan mana yang aneh. Yang saat ini telah berjumlah 5 orang korban. Karena penyebabnya belum diketahui apakah sihir atau obat aneh, maka korbannya belum bisa disembuhkan dan bisa disimpulkan bahwa ada dalang satu orang yang sama di balik semua peristiwa ini. Meskipun rapat belum selesai, Chris yang memiliki sentimen pada kasus Rex, dia meninggalkan ruangan.
Menurut wakil ketua OSIS, Chris sangat menikmati saat menyiksa mainannya, tapi dia tidak terima jika mainannya dimainkan oleh orang lain. Padahal sudah kita ketahui bersama bahwa sebenarnya Chris memiliki kedekatan dengan Rex. Saat ini Lilia bergembira karena tiba saatnya untuk ujian sertifikasi bronze. Tapi karena Alto masih terfikirkan kejadian sebelumnya, dia malah lesu dan malah kurang antusias dengan ujian ini. Lilia menegaskan bahwa Alto tidak boleh gagal dalam ujian ini, malah harus tulus dalam sekali coba. Tiba-tiba Vermel berpamitan ke kamar mandi. Meski Alto menawarkan untuk menemani, tapi Vermel menolaknya, beralasan Alto harus segera bersiap untuk ujian. Sebenarnya Vermel hanya beralasan saja karena biasanya tidak mungkin dia menolak Alto. Tapi kali ini sebenarnya Vermel ingin memeriksa sesuatu berkaitan dengan insiden sebelumnya. Alto mengatakan bahwa dia merasa ada yang aneh dengan Vermel sejak insiden Rex. Lilia malah kegirangan dan memasang wajah menakutkan karena baru kali ini setelah sekian lama dia memiliki kesempatan hanya berduaan dengan Alto. Masih di lingkungan sekolah, Vermel menemui Obsidian Sensei. Bahwa Sensei ini adalah dalang di balik peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi. Hal itu Vermel ketahui dari mana yang ditinggalkan dan mendeteksi aroma sihir iblis level rendah yang ada pada Obsidian Sensei. Sebenarnya Vermel hanya bermaksud memeringati Pak Guru saja, lalu pergi meninggalkannya. Saat Vermel mengancam Pak Guru soal jangan berani macam-macam dengan Alto atau kucabik-cabik jiwa dan ragamu, Pak Guru malah tersadar bahwa Vermel adalah iblis yang sesungguhnya yang telah lama dia cari-cari. Dan sekarang Pak Guru mendapatkan iblis jati sembari menancapkan semacam suntikan obat sihir ke leher Vermel. Saat Vermel tersadar dan mengelak, semua sudah terlambat, mana iblisnya bocor kemana-mana. Di ruang belajar, Lilia yang sedang memanfaatkan momen berduaannya bersama Alto, dia terus nempel macam lem tikus. Dengan alibi belajar untuk ujian, bahkan Lilia memaksa Alto untuk membuka bajunya. Biuh, aneh-aneh aja ini si Lilia. Apa coba maksudnya? Sampai tiba-tiba logo familiar di tangan kanan Alto bersinar, dan badai sihir sekilas datang, menyadarkan semua orang bahwa hal buruk sedang terjadi. Bahkan langit berubah menjadi kelabu, membuat Alto dan ketua OSIS panik, lalu berlari menuju sumber mana. Tetapi di tengah jalan, Ellen si ketua OSIS dihadang oleh semacam orang-orangan kertas, dan mereka menjadi banyak dan sangat masif. Lalu muncullah sosok di dalamnya yang mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Elena lewat. Di tempat lain, Obsidian Sensei sedang bergembira karena berhasil mengeluarkan wujud asli dari iblis Vermel. Meskipun sangat terkejut dengan kekuatan Vermel, tapi Obsidian Sensei sangat berbahagia. Sosok iblis yang sangat mengerikan dengan tanduk panjang, gigi bertaring tajam, sayap panjang, hitam legam, dan dada padat yang menjembul besar, sedang mengamuk dilapisi aura merah menakutkan. Inilah sosok Vermel dalam wujud iblis ganasnya. Alto kepanikan dan berlari menuju arah Vermel. Obsidian Sensei masih mencoba menangkap dan untuk dapat mengendalikan Vermel menggunakan rantai sihirnya. Dia sangat berbangga dengan mengklaim bahwa ini adalah hasil penelitiannya. Lalu Alto datang bersama dengan Lilia. Mereka menanyakan apa yang terjadi kepada Obsidian Sensei. Obsidian Sensei malah berbangga dan menunjukkan pada mereka. Menggunakan rantai sihirnya, iblis mengerikan itu bisa berlutut di hadapannya. Melihat hal tersebut, jelas saja Alto sangat shock dan bersedih dan menanyakan maksudnya. Menjawab pertanyaan Alto, Obsidian Sensei tanpa ngeles sedikit pun menjelaskan bahwa dia telah melakukan penelitian dan usaha yang sangat sulit untuk membuat reaksi dan menggunakan mana iblis pada ramuan yang disuntikan. Dan akhirnya eksperimennya sukses. Karena Alto masih tidak mengerti, Obsidian Sensei pun mengaku bahwa semua itu adalah ulahnya. Alto shock berat karena Pak Guru ini adalah tokoh favoritnya sebelumnya. Lalu kesombongan Pak Guru soal betapa menakjubkannya malapetaka yang akan terjadi membuat kemarahan Alto meluap dan membuatnya mengeluarkan mana emas yang membara. Mana tersebut juga terkoneksi ke tubuh Vermel dan menyebabkan kekuatan Vermel juga meluap. Dengan kekuatan yang sangat besar, rantai sihir milik Obsidian Sensei tidak efektif lagi dan hancur. Setelah rantai kekang Vermel hancur, dia langsung melampiaskan kemarahannya kepada Obsidian Sensei dan bermaksud menusuknya dengan cakarnya yang sangat runcing. Tapi apa yang terjadi benar-benar di luar perkiraan cuaca dan membuat kita semua sangat bersedih guys. Alto malah melarang dan mencegah Vermel untuk melakukan serangan sembari menggunakan tubuhnya untuk melindungi Obsidian Sensei. Dan semuanya terlambat.
Hunusan tangan iblis tingkat tinggi tidak bisa dihentikan lagi. Di dalam ilusi renungan hati Vermel digambarkan seperti air yang sangat dalam. Dalam kesunyiannya dia dibukakan pintu yang membuatnya tidak kesepian oleh seorang yang menjadi sangat spesial baginya. Saat tersadar, tubuh berlubang orang paling spesial untuknya ada di depan mata, tertembus oleh tangannya sendiri. Hal itu membuat Vermel sangat frustasi dan sangat marah. Wujud Vermel kembali bertransformasi menjadi iblis yang lebih mengerikan lagi. Dengan tubuh adalah aura kengerian itu sendiri dan tanduk yang semakin besar dan sangat panjang. Vermel sangat marah terhadap Obsidian Sensei dan sangat ingin membunuhnya. Saat hendak menyerang dengan kengeriannya, tiba-tiba Alto menghentikan Vermel dengan memeluk dan menenggelamkan wajahnya di dada empuk yang sangat besar milik iblis ini. Hal itu membuat serangan dan emukan Vermel terhenti. Di sisa-sisa energi kehidupannya yang terakhir, Alto menggunakan untuk memperingati Vermel agar tidak membunuh. Lalu wujud Vermel kembali berubah. Kali ini dia memiliki wujud hibrida dengan mana emas yang bercahaya terang dan sangat bersedih. Alto mengatakan saat tersadar tubuhnya sudah bergerak sendiri. Vermel pun menangis dan sangat bersedih akibat tindakannya. Jelas saja Lilia yang melihat semua ini dengan sangat cepat. Melihat kematian Alto di depannya membuatnya menangis. Tapi Vermel mengatakan pada Lilia bahwa tidak apa-apa, tenang saja, semua baik-baik saja. Selanjutnya Vermel mengeluarkan mana emas di dada Alto. Di sisi lain, Obsidian Sensei melihat semua hal yang telah terjadi dengan tertawa seperti orang gila. Hal-hal yang di luar pemahamannya membuatnya semakin gila dan frustasi. Karena kegilaan Obsidian Sensei sudah di luar batas, dia akhirnya menyuntikkan ramuan sihir pada lehernya sendiri. Hal ini menyebabkan Obsidian Sensei menjadi iblis hibrida yang sangat menjijikkan sekaligus mengerikan. Ini adalah ciptaan Obsidian Sensei sendiri. Iblis yang sudah diberi penguatan dan juga sudah memakan banyak iblis rendahan lainnya. Dengan berteriak dan menyombongkan hasil eksperimennya, Obsidian Sensei mengatakan bahwa tadinya dia ingin menjadikan Vermel sebagai familiarnya, tapi saat ini dia sudah tidak peduli lagi. Dengan sombong dan melakukan serangan yang terlihat sangat kuat, Vermel membalas serangan Obsidian Sensei dengan santainya. Hanya satu pukulan, iblis Obsidian pun langsung hilang separuh badannya. Benar-benar OP banget si Vermel ini. Obsidian Sensei terbelalak dan terkejut karena hanya dengan satu serangan, Vermel menghentikan iblisnya. Lalu dia bermaksud melarikan diri dengan terbang ke langit. Tapi tiba-tiba Chris sudah standby di awan mencegahnya kabur bersama naganya. Lalu Vermel melompat dan memukul Obsidian Sensei hingga terkapar di tanah. Dan Vermel mengatakan, aku tak akan membunuhmu karena Alto telah menyelamatkanmu. Setelah pertarungan usai, langit kembali cerah dan tiba-tiba Alto terbangun. Melihat hal tersebut, Lilia histeris karena mengira Alto benar-benar sudah meninggal. Di sini Vermel sudah tidak lagi seperti sebelumnya, guys. Dia tidak seperti Lilia yang kegirangan dengan bangunnya Alto. Mungkin karena merasa bersalah, Vermel pun terdiam bahkan tanpa berani menatap Alto. Di sisi lain, orang-orangan kertas berhamburan dengan makhluk di dalamnya mengatakan pada Elena bahwa suatu hari nanti mereka akan bertemu lagi. Di sebuah tempat dengan pemandangan langit senja, Vermel berbincang bersama Alto. Alto mengatakan kondisinya yang baik-baik saja, bahkan membuat dokter terkejut. Vermel mengatakan bahwa dia merasa bersyukur. Tapi kali ini, tingkah Vermel sudah berubah menjadi wanita dewasa yang sangat tenang dan lembut. Dengan lembut, Vermel mengatakan bahwa dia telah menusuk jantung Alto. Lalu Alto telah tiada satu kali. Lalu kenapa Alto bisa hidup lagi? Itu karena Vermel menggunakan jantungnya pada Alto, jantung iblis sejati. Dan sekarang mana mereka saling tertaut. Jika Alto tiada, maka Vermel pun sama atau sebaliknya. Sekarang mereka menjadi sehidup semati. Vermel sebenarnya seorang iblis yang bisa hidup berabad-abad, tapi Vermel rela memberikan jantungnya pada Alto yang hanya seseorang fana. Hanya karena Alto, Vermel akan mati layaknya manusia biasa. Wah, dalam banget ya guys. Bagaimana menurutmu tentang kisah cinta mereka ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kondisi saat ini, sosok konspirator yang dihadapi ketua OSIS telah melarikan diri dan tidak ada petunjuk tentangnya. Lalu Obsidian Sensei ditahan oleh polisi Ortiga.
Di rumah sakit, Rex tersadar dari komanya. Saat dia terbangun, dia melihat Chris sedang tertidur di sebelahnya. Hal itu membuat Rex sangat lega. Lalu para siswa lain yang mengalami kejadian koma saat ini pun tersadar dan pulih. Malam hari di rumah Alto seperti biasa, ketika malam datang maka saatnya untuk Vermel nge-charge. Tapi karena peristiwa yang telah terjadi, mulai saat ini mereka sudah berbagi jiwa dan raga. Selain itu, Vermel menjadi jarang sekali bicara dan juga bertingkah layaknya wanita dewasa. Ketika Alto menanyakan hal tersebut, Vermel malah menjawab bahwa aku memang malapetaka hidup yang dipanggil monster, dan seharusnya aku tidak berada di sampingmu. Vermel merasa bersalah dan akan bertanggung jawab atas tubuh Alto. Jadi sekarang Vermel memerlukan mana Alto, juga sebaliknya Alto membutuhkan mana iblis milik Vermel agar jantungnya tetap bekerja. Bahkan Vermel berpamitan akan mengurung diri di buku lagi karena merasa hal itu lebih baik. Meski Vermel mengatakan bahwa dia tidak bisa menjalani kehidupan normal dengan Alto lagi, Alto malah marah dan langsung mencium bibir Alto. Kali ini Alto bertindak layaknya laki-laki. Dia mengatakan bahwa dia tidak takut sama sekali dengan Vermel. Bahkan dia sangat membutuhkan Vermel, apalagi Vermel adalah familiarnya. Bakal repot kalau Vermel tidak ada di sisi Alto. Inilah akhirnya Alto mengakui perasaannya yang sesungguhnya pada Vermel, yang membuat Vermel klepek-klepek ya guys. Hal itu membuat Alto menjadikan hal ini rutinitas biasa yang wajib. Sekarang sudah tidak perlu lagi malu-malu dan dipaksa-paksa oleh Vermel. Selanjutnya mereka akan bermesraan kapanpun dan dimanapun. Jadi itulah part kedua dari cerita ini guys. Pastikan nonton kelanjutannya di part ketiga, dimana Alto dan Vermel semakin mesra dan semakin kuat. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Tolong banget guys, bantu kami dengan cara subscribe ke channel Isekai Desu. Mindes MP dan editor Bang Zi undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Arigato.